Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk judul tugas kami yaitu replikasi hybrid, dan untuk objek masalahnya yaitu rumah sakit. Dan untuk kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Oka Hermawan Yulianto dengan NIM 1901530051. Yang kedua ada Muhammad Putra Jiwibowo dengan NIM 1801530064. Yang ketiga ada Melinia Sanjaya 1801530070. Dan yang keempat ada Afifah Nuraini dengan NIM 1801530076. Dan untuk sarana dan prasarana yaitu yang pertama ada PC1, dia akan menjadi master dengan OS Windows 10 dan menggunakan MySQL versi 10.4.18 dan IP-nya 192.168.0.1. Yang kedua ada PC2, dia akan menjadi master dengan OS Windows 7 dan menggunakan MySQL versi 10.4.11 dan IP-nya 192.168.0.2. Dan yang terakhir ada PC3, dia akan menjadi slave dengan OS Windows 10 dan menggunakan MySQL versi 10.4.16 dan IP-nya 192.168.0.3. Dan untuk gambarannya replikasi hybridnya seperti ini. PC1 dan PC2 dia berperan sebagai master yang dapat saling berkomunikasi, sedangkan untuk PC3 hanya sebagai slave. Halo teman-teman, jadi sebelum melakukan replikasi, di sini saya sudah menghubungkan setiap PC dengan WiFi yang sudah saya buat. Di sini saya akan melakukan setting IP address pada jaringan networknya agar 3 PC saling terhubung dan saling berkomunikasi nantinya. Di sini kita akan setting dulu untuk IP addressnya. Di sini saya akan setting IP addressnya dengan 192.168.0.1 dengan subnet max-nya sama seperti yang tertera di video. Default QFB nya juga sama seperti yang tertera di video. Setelah terisi kita oke aja. Selanjutnya kita oke. Setelah itu kita cek statiknya agar bisa saling terhubung dan terkomunikasi atau berkomunikasi nantinya. Kita cek dulu ya, ini sudah benar. Dan jangan lupa juga agar bisa saling berkomunikasi kita harus cek untuk ipconfig nya. Kita cek dulu dan ini IP-nya sudah benar-benar masuk. Setelah itu kita ke menu firewall. Kita matikan firewallnya agar saat melakukan tes ping antar PC bisa berjalan dan benar-benar saling berkomunikasi. Di sini untuk firewallnya kita turn off kan aja keduanya. Setelah itu kita oke. Ya, dan ini firewallnya sudah mati dan sekarang kita akan melakukan dan mencoba hal yang sama pada PC yang lainnya.
Baik, di sini sekarang saya akan mencoba untuk melakukan testing kepada dua PC yang lainnya, karena di sini saya menggunakan PC 3. Nah, ini merupakan contoh testing jika berhasil atau bisa saling berkomunikasi antar PC 1, 2, dan 3. Kita akan lakukan hal yang sama dengan PC 1 dan PC 2 agar benar-benar meyakinkan kita bahwa koneksi benar-benar terhubung. Oke, untuk selanjutnya kita akan lakukan setting pada file my.ini pada MySQL. Oke, kita akan ganti server ID pada PC 2 dan PC 3. Untuk PC 1 sepertinya nanti tidak ada perubahannya karena server ID masih tetap 1 dan loginnya sudah terbuka. Oke, seperti contoh login tidak ada tanda pagarnya di depannya dan server ID masih tetap 1. Oke, kita save saja di sini dan keluar. Lalu kita pindah PC. Di sini saya menggunakan PC 2. Kita masuk ke MySQL bin, lalu kita cari file my.ini. Oke, seperti ini. Kita akan coba beri tanda pagar pada server ID 1 agar dia mati. Di sini server ID 1 karena di sini PC 2 server ID-nya kita turun ke bawah, lalu kita hilangkan tanda pagar pada server ID 2 ini, lalu kita save. Oke, seperti ini ya. Ini untuk PC 2. Lalu kita pindah ke PC 3, kita edit, lakukan yang sama seperti PC 2, hanya saja untuk server ID kita ganti 3. Oke, kita masuk ke MySQL folder bin, lalu kita cari file my ini. Oke, seperti ini. Kita edit. Untuk mengeditnya kita bisa menggunakan notepad biasa ya, atau gunakan notepad plus atau yang lainnya. Oke, kita cari server ID 1 dulu. Lalu untuk login yang masih tanda pagar, kita hilangkan tanda pagarnya seperti ini. Lalu untuk server ID 1 kita beri tanda pagar karena di sini saya menggunakan server ID 3. Kita ganti 2 di sini dengan 3, lalu kita hilangkan tanda pagar server ID. Oke, lalu kita save. Oke. Ini saya berada di PC 1 dan di sini saya akan langsung melakukan replikasi pada PC 1 ke PC 2. Baik, di sini saya sudah mengaktifkan ZAM. Oke, kita tunggu agar proses selesai. Lalu saya masuk ke direktori MySQL/bin, lalu kita masuk ke MySQL. Oke, sekarang saya sudah masuk. Di sini saya ingin mohon maaf, saya akan melakukan proses replikasi dengan cara copy paste ya, agar menghemat waktu. Oke, seperti ini. Di sini saya edit sebentar, lalu saya copy. Di sini saya menggunakan perintah green replication seperti ini, lalu kita paste dan enter, lalu kita flash untuk sebagai tanda, lalu kita flash tabel with lock untuk mengunci tabel agar tidak dapat diotak-atik, lalu kita show master status untuk menampilkan master statusnya seperti ini. Ini
yang akan digunakan untuk untuk mengaktifasi PC2. Oke, seperti ini. Untuk PC2 juga saya masuk ke direktori ZAM dan mengaktifkan ZAM. Untuk di sini nanti PC1 dan PC2 akan menjadi master ya. Mereka akan jadi multi way yang bisa saling berkomunikasi. Oke, di sini saya sudah masuk ke MySQL. Oke, kita lakukan hal yang sama seperti tadi, tapi sebelum itu kita stop select dulu. Lalu kita di sini saya coba edit sebentar. Oke, untuk log MySQL nya sama. Lalu saya paste stop slash lalu change master. Untuk IP nya kita harus samakan IP PC1 ya, 01. Lalu di sini untuk username nya master 01, kita paste enter. Kita passwordnya juga sama, master 0.1, copy enter. Ini loginnya seperti tadi harus sama, 00002. Lalu untuk log postnya tadi 653 ya, sudah saya atur di sini. Oke, lalu kita start slash. Lalu kita lihat show slash statusnya /g. Oke, seperti apa hasilnya ya. Untuk slash io running semuanya sudah yes, dan di sini PC1 dan PC2 sudah menjadi master dan slave. Oke, untuk bisa menjadi replikasi multi-way di sini kita harus lakukan sama seperti kebalikan PC1 dan PC2 tadi ya. Tapi di sini PC2 akan menjadi master, dia akan melakukan perintah create. Kita flash lagi seperti tadi. Oke, kita lakukan hal yang sama seperti tadi, hanya saja ini kebalikannya. Oke, di sini proses replikasi PC2 ke PC1 sudah berhasil. Sekarang PC1 dan PC2 sudah bisa saling berkomunikasi secara multi-way. Lalu kita masuk ke PC2 dan lakukan replikasi untuk PC2 ke PC3. Dan di sini PC2 dia akan menjadi master, sedangkan PC3 hanya menjadi slave. Oke, untuk itu di sini saya edit sebentar. Untuk IP-nya dia menuju ke IP 0.3 yaitu PC3. Kita lakukan proses replikasi seperti tadi ya.
Oke, di sini sudah sampai ke tahap akhir proses replikasi PC2 ke PC3, yaitu master dan slave. Oke, kita show dan kita enter hasilnya seperti apa. Oke, sudah running dan sekarang sudah selesai proses replikasi seperti ini. Di sini saya berada pada PC2 dan di sini saya sudah mempunyai sebuah file rs2.sql pada folder bin. Oke, seperti ini. Dan di sini saya coba untuk melakukan import file. Nah, sebelum itu saya coba untuk membuat sebuah file baru, maksud saya database baru. Oke, dengan nama rumah sakit rumah sakit 2. Lalu kita nanti akan importkan file rs2.sql ke file database rumah sakit 2. Oke, seperti ini. Oke, proses pembuatan database sudah selesai. Sekarang kita close. Oke, rumah sakit sudah masuk. Kita keluar dan lakukan import file. Oke. Kita masukkan atau import file rs2.sql ke database rumah sakit 2. Oke, enter dan berhasil. Lalu kita masuk lagi ke MySQL dan kita cek apakah sudah berhasil. Kita use rumah sakit 2 untuk masuk, lalu kita show tabel. Kita akan lihat isinya seperti apa. Oke, sudah masuk. Kita akan coba select dokter, apakah ada datanya. Oke, berhasil. Lalu di sini saya akan melihatkan pada PC1 ya, apakah file import yang kita masukkan pada PC2 tadi berhasil juga masuk ke PC yang lainnya. Dan di sini bisa terlihat database rumah sakit 2 berhasil masuk dan datanya sama. Oke, kita masuk ke PC3. Kita lihat ya, database rumah sakit 2 juga berhasil masuk karena di sini PC2 berarti di tengah sebagai master. Jadi database yang kita import tadi benar-benar masuk ya. Di sini saya akan coba melakukan updating pada PC2 pada T4 dengan nama Mareta. Saya akan ubah namanya menjadi Tamarin, Dokter Tamarin. Lalu kita enter dan kita akan coba lihat seperti apa hasilnya. Oke, untuk datanya sudah berubah. Kita akan coba lihat hasilnya pada PC3 dan PC1 ya, apakah mereka juga akan terjadi sebuah perubahan ya. Di sini sudah berubah pada PC3. Kita akan lihat pada PC1 apakah dia juga terjadi sebuah perubahan. Oke, PC1 dan PC3 terjadi perubahan. Lalu bagaimana jika kita melakukan sebuah updating data pada PC1? Di sini saya akan coba masuk ke tabel pasien dan di sini hasilnya datanya. Lalu kita akan update nama pasiennya ya. Kita akan buat menjadi Faisal dan beberapa datanya kita ubah juga. Oke, kita akan lihat hasilnya nanti pada PC2 dan PC3 selaku slide. Oke, kita enter saja. Kita akan lihat hasilnya di sini PC1 dulu seperti apa perubahannya. Oke, di sini
data pada nama Oki dia hilang dan digantikan menjadi Faisal. Oke. Lalu kita akan lihat perubahannya pada PC2. Kita masuk ke tabel pasien. Oke, ya. Pada PC2 terjadi perubahan. Lalu kita lihat pada PC3. Seharusnya pada PC3 tidak terjadi perubahan karena posisi PC1 master, tapi dia bukan masternya PC3. Ya, di sini tidak terjadi perubahannya karena dia hanya slave. Oke, lalu di sini saya akan mencoba untuk menghapus beberapa file pada tabel pembayaran pada PC3. Kita akan lihat apakah PC2 dan PC1 dia akan terjadi perubahan. Oke, di sini saya saya coba masuk dulu di tabel pembayaran. Oke, seperti ini hasilnya. Lalu kita delete. Nah, sekarang hasilnya seperti ini. Nah, di sini saya juga akan coba menghapus tabel pasien ya. Semisal di sini user tidak sengaja melakukan drop tabel ya. Jadi bagaimana jadinya nanti kita show tabel dulu. Oke, kita akan drop tabel pasien. Oke, sekarang tabel pasien hilang dan hanya tersisa dokter dan pembayaran. Kita akan lihat pada PC2 selaku masternya. Oops, sorry, di sini salah ketik. Oke, kita sudah masuk. Oke, di sini tidak terjadi perubahannya karena dia master, sedangkan PC3 hanya slave. Karena slave saja dia tidak bisa melakukan perubahan atau editing yang berpengaruh pada PC-PC yang menjadi masternya. Oke, di sini pada PC1 juga jika kita masuk dia tidak terjadi perubahan sedikit pun. Lihat, dia benar-benar datanya masih sama dan masih utuh. Jika kita show tabel pasien, dia masih tetap ada. Nah, tadi itu merupakan replikasi hybrid kami dengan objek masalah database rumah sakit. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat, dan jika kami ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf.